Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pembangunan berkelanjutan yang berjudul transportasi berkelanjutan. Di sini, di materi kali ini, kami akan membahas dua topik permasalahan. Yang pertama itu ada, menurut Anda, apakah memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur, contohnya pembangunan jalan tol, jembatan, dan lain-lain adalah keputusan yang tepat bagi pemerintah Indonesia? Yang kedua, bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan industri dengan pelestarian alam? Berikut pendapat kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyali Syawardanu dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2023081038. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Nomor satu, menurut saya dengan adanya pembangunan jalan tol merupakan investasi yang sangat tepat. Alasan paling kuat ialah memudahkan masyarakat Indonesia dalam bertransportasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, investasi ini sangat penting bagi masyarakat. Yang kedua, hal ini sangat berguna bagi negara karena akan menambah anggaran atau uang kas negara. Dengan adanya pembangunan tol bertarif, akan membantu negara dalam membangun infrastruktur yang lebih maju lagi. Yang kedua, dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam membangun infrastruktur dan industri, maka perlu diperhatikan keseimbangan kelestarian alamnya. Dengan menggunakan sumber energi yang terbarukan, maka akan mengurangi limbah dan emisi. Ini menjadi solusi pemerintah untuk menjaga kelestarian alam. Hal lain yang dapat dilakukan seperti reboisasi dan peraturan pembuangan limbah. Seringkali pembuangan limbah masih terabaikan. Nah, banyak industri yang menyebabkan rusaknya ekosistem. Dia seperti air menjadi berbau, lalu wangi yang tak sedap di udara. Nah, oleh karena itu, pemerintah wajib melihat setiap industri apakah sudah layak beroperasi, juga ramah lingkungan, serta melihat keefisienan industri tersebut. Dengan membuat undang-undang atau peraturan dalam perindustrian untuk membuang limbah yang benar dan emisi yang sedikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua perkenalkan, saya Pia dari informasi. Di sini saya akan presentasikan hasil PPT yang saya buat dengan teman-teman saya. Jadi di sini ada dua problem. Jadi problem yang pertama itu menurut Anda apakah memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur, pembangunan jalan tol, jembatan, dan lain-lain adalah keputusan yang tepat bagi Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan antara infrastruktur industri dengan pelestarian alam. Jadi saya berpendapat bahwa memprioritaskan investasi di infrastruktur adalah keputusan yang sangat tepat bagi pemerintah karena infrastruktur bagus tidak hanya membantu perekonomian dengan mendukung aktivitas distribusi, tapi juga membuat kita sebagai warga Indonesia antar daerah lebih terhubung. Kemudian selain itu juga infrastruktur yang bagus juga tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan lain yang bisa mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu mengapa fokus pada infrastruktur termasuk langkah pintar untuk masa depan negara ini. Yang kedua itu menurut saya pemerintah harus menemukan keseimbangan yang tepat antara pembangunan infrastruktur dan industri dengan pelestarian alam. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, artinya infrastruktur dan industri harus dibangun dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem. Selain itu, pemerintah juga bisa memperkuat upaya konservasi dan perlindungan lingkungan seperti melalui pembentukan kawasan konservasi, penegakan hukum yang ketat terhadap illegal logging, dan aktivitas merusak lingkungan lainnya, serta menggalakkan kampanye kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Juwita Erianti dengan NIM 2023081037. Di sini saya akan mempresentasikan pendapat saya sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama, pendapat saya adalah investasi di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan jembatan adalah keputusan strategis yang tepat bagi pemerintah Indonesia karena beberapa alasan. Contohnya itu, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki konektivitas
dan efisiensi transportasi, yang pada gilirannya mengurangi biaya logistik dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Namun, pemerintah perlu memperhatikan beberapa tantangan, yaitu proyek infrastruktur memerlukan investasi awal yang besar, yang bisa menjadi beban bagi anggaran negara. Risiko korupsi dan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek harus diatasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Untuk pertanyaan yang kedua, pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dan industri dengan pelestarian alam. Dengan perencanaan yang matang, penerapan teknologi ramah lingkungan, regulasi yang kuat, perlibatan masyarakat, rehabilitas lingkungan, dan peningkatan kesadaran, keseimbangan ini dapat dicapai untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahla Lutfia Bilkis dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023 dengan NIM 20230810557. Yang pertama, menurut Anda, apakah memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan lain-lain adalah keputusan yang tepat bagi pemerintahan Indonesia? Menurut saya, memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur ini sangat penting dan memiliki beberapa keuntungan yang signifikan bagi Indonesia, karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antar daerah dan mempermudah mobilitas manusia dan barang, serta dapat membuka akses ke wilayah yang sebelumnya terpencil. Hal ini dapat menjadi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Yang kedua, bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan antar pembangunan infrastruktur dan industri dengan pelestarian alam? Menurut saya, pemerintah dalam menyeimbangkan antar pembangunan infrastruktur dan industri dengan pelestarian alam ini adalah perencanaan yang berkelanjutan. Hal ini pemerintah mengadopsi pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Hal ini termasuk melakukan penilaian dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum proyek dimulai, dan memastikan proyek tersebut mematuhi standar lingkungan yang ketat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini ada problem menurut Anda. Apakah memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur, pembangunan jalan tol, jembatan, dan lain-lain adalah keputusan yang tepat bagi pemerintah Indonesia? Dan bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan industri dengan pelestarian alam? Menurut saya, yang pertama, memprioritaskan infrastruktur dapat menjadi keputusan yang tepat jika dilakukan dengan perencanaan yang matang, anggaran yang memadai, dan pelaksanaan yang transparan serta efisien. Infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan ini harus seimbang dengan kebutuhan sektor lain dan mempertimbangkan dampak lingkungan serta keberlanjutan jangka panjang. Untuk yang kedua, ada evaluasi dampak lingkungan atau EIA. Melakukan evaluasi dampak lingkungan yang tepat sebelum memulai proyek infrastruktur atau industri. EIA membantu mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, teknologi hijau. Mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dari industri seperti teknologi dan teknologi energi terbarukan, bangunan hemat energi, dan pengolahan limbah yang efektif. Kemudian ada transportasi berkelanjutan. Meningkatkan infrastruktur untuk transportasi berkelanjutan seperti kereta api, bus listrik, dan juga jalur sepeda yang mengurangi emisi karbon dan polusi. Dan sekian dari saya. Sekian pendapat dari kami masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.